Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang energi yang bergerak. Halo semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Alif Aisyah Fatikasari dengan NIM 2321800060 kelas 4B PGSD Universitas Muhammadiyah Purworejo. Mari belajar bersama. Pertama-tama, kita tekan tombol Start untuk memulai. Di menu utama terdapat 4 poin, yaitu petunjuk penggunaan, tujuan pembelajaran, materi, dan kuis. Pertama, kita perlu melihat petunjuk penggunaannya terlebih dahulu. Di petunjuk penggunaan terdapat 3 tombol. Yang pertama, tombol Home untuk ke menu utama, ada tombol Back untuk kembali, dan ada tombol Next untuk selanjutnya. Setelah itu, kita kembali ke menu utama dengan menekan tombol Home. Selanjutnya, kita melihat tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran kita pada kali ini? Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam bentuk energi yang termasuk dalam energi kinetik. Yang kedua, peserta didik dapat memahami hubungan energi kinetik pada energi cahaya, panas, bunyi, dan listrik. Setelah itu, kita tekan tombol Home lagi untuk kembali ke menu utama. Setelah itu, kita belajar tentang materi kita, yaitu saat kamu berbicara dengan teman di seberang ruangan, mereka tetap bisa mendengar suaramu. Ketika kamu menyentuh wajan panas di dapur, kamu juga bisa merasakan panasnya. Dan ketika kamu menyalakan lampu, cahaya dapat menyebar ke seluruh ruangan. Lalu, menurutmu, bagaimana sih energi bisa berpindah dan bergerak dalam setiap kejadian? Yuk, kita tekan tombol Next untuk selanjutnya. Energi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja atau menyebabkan perubahan. Energi bisa berpindah dan bergerak dalam berbagai bentuk. Yang pertama, ada energi bunyi. Saat berbicara, suara merambat melalui udara dalam bentuk gelombang bunyi, sehingga teman kita di seberang ruang sana bisa mendengarkannya. Yang kedua, energi panas. Ketika menyentuh wajan panas, energi panas berpindah dari wajan ke tangan melalui konduksi atau kontak langsung. Yang ketiga, energi cahaya. Cahaya dari lampu dapat menyebar ke seluruh ruangan karena merambat dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Dan yang terakhir yaitu energi listrik. Lampu dapat menyala karena adanya pergerakan elektron dari suatu rangkaian listrik. Lalu kita pencet tombol Next lagi. Next. Yang pertama ada energi cahaya. Mari kita bahas lagi tentang energi cahaya. Energi cahaya merupakan energi yang berasal dari gelombang elektromagnetik dan dapat merambat tanpa memerlukan medium. Cahaya memiliki sifat bergerak lurus dan dapat dipantulkan atau dibiaskan saat melewati suatu benda. Contohnya, cahaya matahari yang sampai ke bumi, kemudian senter yang dinyalakan dalam ruang gelap, dan yang terakhir ada lampu yang menerangi ruangan. Ini contohnya. Ini adalah contoh cahaya matahari yang sampai di bumi. Ini bagian bumi yang terkena cahaya matahari menjadi terang, dan yang tidak terkena cahaya matahari menjadi gelap. Kemudian ruangan menjadi terang karena terkena cahaya dari senter. Next, kita
Yang kedua, belajar tentang energi panas. Energi panas terjadi karena pergerakan partikel dalam suatu benda. Semakin tinggi suatu benda, semakin cepat pergerakan partikelnya. Energi panas dapat berpindah dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin melalui 3 cara. Yang pertama ada konduksi atau perpindahan langsung, yang kedua ada konveksi atau melalui aliran zat, dan yang terakhir ada radiasi atau tanpa perantara. Contohnya, wajan menjadi panas saat dipanaskan di atas kompor. Yang kedua ada sendok yang terasa panas saat dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Dan yang terakhir adalah tubuh kita akan terasa hangat apabila dekat dengan api unggun. Ini contohnya. Ini ada beberapa anak yang sedang kemah dan duduk di dekat api unggun. Tubuh mereka akan merasakan panas. Yang kedua, ini Lala sedang membantu ibu memasak di dapur. Dan wajan itu menjadi panas karena terkena api dari kompor. Selanjutnya, kita belajar tentang energi bunyi. Energi bunyi dihasilkan dari getaran suatu benda yang merambat melalui udara, air, dan benda padat. Bunyi bisa terdengar karena getaran ini sampai ke telinga manusia dan diubah menjadi sinyal oleh otak. Contohnya, suara yang dihasilkan oleh gitar saat dipetik. Kemudian ada suara kita yang bisa terdengar oleh orang lain. Dan yang terakhir, bunyi yang merambat melalui balon dalam percobaan. Ini adalah contoh si Farah sedang bermain gitar. Dan yang kedua, ayah dan paman sedang berbincang-bincang atau berbicara. Next, kita belajar tentang energi listrik. Energi listrik terjadi karena adanya pergerakan elektron dalam suatu rangkaian listrik. Tanpa pergerakan elektron, energi listrik tidak bisa digunakan untuk menyalakan alat elektronik. Contohnya, televisi dan lampu akan menyala karena adanya aliran listrik. Kipas angin yang berputar karena adanya aliran listrik, atau baterai yang digunakan untuk menyalakan senter. Di sini, Ibu dan Rafif sedang menonton televisi. Selanjutnya, di dalam kamar ada kipas angin yang berputar. Next, selanjutnya. Nah, setelah belajar bersama, rasanya begitu menyenangkan, bukan? Pembahasannya menarik dan penuh manfaat. Semoga ilmu hari ini semakin melekat dan berguna ke depannya ya. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Setelah itu, kita tekan tombol home untuk ke menu utama, dan yang terakhir kita belajar tentang kuis. Kuis interaktif. Kita perlu menekan tombol start untuk memulai bermain kuis. Petunjuk kuis. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan. Kemudian bacalah setiap pertanyaan dengan teliti. Pilih jawaban yang paling tepat dan benar. Dan yang terakhir, gunakan waktu dengan baik dan jangan terburu-buru. Kita tekan tombol next. Pertanyaan pertama. Ini gambar apa ya? Terdapat matahari dan di bawahnya ada Bima dan Rara sedang membaca buku. Kita beralih ke soal ya. Apa sumber energi cahaya dalam gambar ini? Apa ya kira-kira? A. Ada lilin. B. Matahari. C. Senter. D. Lampu. Jadi kita pemilih matahari karena di sini terdapat gambar matahari. Coba ya kita tekan matahari. Jawaban kamu benar. Selanjutnya, pertanyaan kedua.
Di sini terdapat gambar Siva sedang bermain gitar. Pertanyaannya, berdasarkan gambar di atas, jenis energi yang dihasilkan adalah... Tadi kita sudah belajar tentang energi, bukan? Masih ingat tidak? Kira-kira jawabannya apa ya? Yang pertama, A. Ada energi cahaya, B. Energi panas, C. Energi bunyi, dan D. Energi listrik. Kira-kira apa ya jawabannya? Energi bunyi. Kita tekan energi bunyi. Jawaban kamu benar. Selanjutnya, kita tekan next. Di sini terdapat 4 pernyataan. Yang pertama ada 1. Energi cahaya dapat merambat tanpa memerlukan medium. Yang kedua, energi panas hanya dapat berpindah melalui konduksi. Yang ketiga, energi bunyi dihasilkan oleh getaran suatu benda. Dan yang keempat, energi listrik tidak bisa digunakan untuk menyalakan alat elektronik. Pertanyaannya, dari pernyataan di atas, manakah yang sesuai dengan sifat energi? Kira-kira apa ya jawabannya? A. Ada 1 dan 2, B. Ada 2 dan 3, C. Ada 1 dan 2, D. Ada 3 dan 4. Kita coba tekan yang A. Ya, jawaban kamu salah. Jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang 1 dan 3. Selanjutnya kita tekan next. Sudah selesai. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita belajar lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.